Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi penerapan barisan dan deret pada mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dwi Setia Nugraheni MPD. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Aflah binti Munawaroh dengan NIM 401190005 dan saya sendiri Anissa Maya Umri Hayati dengan NIM 401190028. Pada video kali ini kami akan membahas tentang penerapan barisan dan deret dengan poin pembahasan. Yang pertama ada nilai masa datang dari anuitas, yang kedua nilai sekarang dari anuitas, yang ketiga nilai perpetuitas 194, dan yang terakhir tingkat bunga nominal dan efektif. Langsung saja kita masuk pada materi poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang nilai masa datang dari anuitas. Nilai masa datang dari anuitas itu merupakan suatu rangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang yang tetap atau sama selama waktu tertentu. Contohnya pada pembayaran secara bulanan, kuartal, atau bahkan tahunan untuk pembayaran cicilan pada utang atau pinjaman, pembayaran premi pada polis asuransi jiwa, pembayaran tabungan di bank, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari nilai masa datang dari anuitas itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut ini. Rumusnya bisa menggunakan SN sama dengan P dalam kurung 1 min buka kurung 1 plus I kecil tutup kurung pangkat N per I. Di sini SN itu merupakan jumlah nilai masa datang dari anuitas setelah N kecil periode. Sedangkan P merupakan jumlah dari anuitas, I kecil merupakan tingkat bunga, dan N kecil merupakan jumlah periode pembayaran. Untuk lebih jelasnya, setelah ini kita akan menerapkan rumus ini pada soal sebagai berikut. Untuk contoh soal dari nilai masa datang dari anuitas, yaitu Nona Suzana ingin menabung uangnya sebanyak 6 juta rupiah setiap akhir tahun di suatu bank komersial, di mana pembayaran bunga 15% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada tahun 2004 dan terakhir akan dibuat pada tahun 2009. Berapa jumlah uang tabungan dari Nona Suzana pada akhir tahun 2009? Di sini diketahui bahwa P tadi merupakan jumlah nilai masa datang dari anuitas setelah N periode itu sebanyak 6 juta rupiah. I yang merupakan tingkat bunga sebanyak 15% per tahun dan N merupakan tingkat periode pembayarannya sebanyak 5. Jadi rumus tadi kita masukkan di sini sehingga menjadi SN itu menjadi S5 karena periode pembayarannya sebanyak 5. Terus P-nya kita masukkan 6 juta. Setelah itu kita masukkan lagi 1 plus 0,15. Maaf ya, itu yang benar I-nya sebanyak 0,15 karena tadi 15% kita jadikan desimal. Jadi 0,15. Tutup kurung pangkat 5 min 1 per 0,15. Jadi hasilnya bisa dilihat di situ. Hasilnya 40.454.287,50. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu tentang nilai sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari anuitas itu merupakan jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Untuk mencari nilai sekarang dari anuitas bisa menggunakan rumus sebagai berikut ini. Rumusnya yaitu AN sama dengan P dalam kurung buka kurung 1 plus I kecil tutup kurung pangkat min N dikurangi 1 per I kecil. Di
Di sini AN merupakan nilai sekarang dari anuitas, P-nya merupakan jumlah pembayaran per periode, I kecilnya merupakan tingkat bunga tahunan, N kecilnya merupakan jumlah periode pembayaran. Nah, perbedaan rumus nilai sekarang dari anuitas dengan rumus yang tadi, yang nilai masa datang dari anuitas, itu bedanya terletak pada N-nya di sini. Kalau di nilai masa datang dari anuitas itu berpangkat N saja, kalau di sini pangkatnya min N. Untuk contoh soalnya yaitu sebagai berikut ini. Nona Nancy ingin menabung uangnya setiap tahun sebanyak Rp2.500.000 setiap permulaan tahun selama 4 tahun di suatu bank. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun dan dibayar secara majemuk, berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Nona Nancy selama 4 tahun? P-nya di sini diketahui Rp2.500.000. I tingkat bunganya 12% menjadi 0,12. N-nya periodenya sebanyak 4 tahun. Rumus tadi kita masukkan di sini. Jadi A4 sama dengan 2.500.000. 2.500.000 itu P-nya. Terus kita masukkan 1 plus I berarti 1 plus 0,12 ditutup kurung itu kurang pangkat ya, berarti di situ pangkatnya min 4 terus dikurangi 1. Jadi hasilnya bisa dilihat di situ sebanyak 7.593.373,37. Kemudian nilai perpetuitas 194. Perpetuitas atau perpetuity disebut juga anuitas abadi, yaitu sebuah rangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan berlanjut terus untuk selamanya. Selanjutnya, rumus nilai perpetuitas 194. Rumusnya yaitu PV sama dengan P per I. Keterangannya, PV sama dengan nilai dari perpetuitas, sedangkan P jumlah pembayaran per periode dan I tingkat bunga per tahun. Contoh soal dari nilai perpetuitas 194. Berapakah nilai sekarang dari perpetuitas sebesar Rp100.000 yang pembayarannya dilakukan per tahun jika tingkat suku bunga sebesar 8%? Penyelesaiannya, P atau jumlah pembayaran per periode sebesar Rp100.000, I atau tingkat bunga per tahun sebesar 8%, atau jika didesimalkan menjadi 0,08. Jawabannya yaitu PV sama dengan P per I. PV sama dengan Rp100.000 per 0,08, hasilnya yaitu Rp1.250.000. Bahasan selanjutnya yaitu tingkat bunga nominal dan efektif. Tingkat suku bunga tahunan disebut juga tingkat bunga nominal. Pengertian dari tingkat bunga nominal yaitu tingkat suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak. Sedangkan tingkat suku bunga efektif yaitu tingkat suku bunga yang dimajemukkan setiap tahun yang menghasilkan tingkat suku bunga yang sama dengan tingkat suku bunga nominal jika dimajemukkan sebanyak M kali per tahun. Rumus dari tingkat bunga nominal dan efektif yaitu I sama dengan buka kurung 1 plus I nom per M pangkat N min 1. Keterangannya, I tingkat suku bunga efektif tahunan, sedangkan I nom yaitu tingkat suku bunga nominal, dan M yaitu periode pembayaran bunga dalam setahun. Yaitu contoh soal dari tingkat bunga nominal dan efektif. Seorang nasabah mendepositkan uangnya di bank dengan tingkat suku bunga yang berlaku adalah 12% per tahun selama jangka waktu 1 tahun. Kemudian dalam perjanjian pembayaran tingkat bunga dilakukan secara bulanan.
Berapakah tingkat suku bunga efektif yang diterima oleh nasabah tersebut? Jawabannya yaitu diketahui inom sama dengan 12%, N sama dengan 1, dan M sama dengan 12 periode. Penyelesaiannya I sama dengan 1 plus inom per M pangkat N min 1 sama dengan 1 plus 0,12 per 12 pangkat 12 min 1 sama dengan 1 plus 0,01 pangkat 12 min 1 sama dengan 1,126825 min 1 sama dengan 0,126825. Jika dibulatkan ke dalam persen sama dengan 12,68%. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Dan apabila teman-teman ada yang bertanya, silahkan bertanya pada grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.